Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu pagi ini tanggal 15 September 2024. Kita sudah berada di pertengahan bulan Bapak, karena sudah hari ini tanggal 15 September, persis 30 bulan September 30 hari. Berarti kita sudah di tengah-tengah, sudah berjalan selama 15 hari atas berkat anugerah, rahmat dan kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Seperti pagi ini kita mau baca firman Tuhan atas rahmat dan anugerah Tuhan. Pada minggu yang ketiga 15 September ini kita baca dalam kitab Rut. Kitab Rut hanya 4 pasal, ada 85 ayat. Tapi kisah yang luar biasa di dalam kitab Rut. Bayang daripada gereja Tuhan. Ada Rut, ada Orpah. Rut berasal dari Moab, bukan bangsa Israel. Kita juga adalah dulu bukan bangsa yang dipilih Tuhan. Kita adalah umat yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan pilih menjadi umat kesayangan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Hidup penuh dengan tantangan. Tapi bagaimana sikap kualitas hidup kita menghadapi setiap tantangan pergumulan dalam hidup. Mari nanti kita baca firman Tuhan. Maka pentingnya kita baca firman Tuhan supaya kita makin mengerti kisah-kisah sejarah di dalam Alkitab. Supaya kita perlu evaluasi diri. Kita perlu berkaca, apakah kita saat ini menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, atau selama ini kita melangkah di dalam kedagingan. Mari kita membaca firman Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus berarti kita gagal. Tanpa Roh Kudus kita berarti jalan menurut kehendak kekuatan kita sendiri. Dan firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan, tanpa Yesus berarti kita berjalan sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Without Jesus we are nothing. Kita semua tidak ada arti apa-apa. Oleh karena itu kita minta sama Tuhan, di hari Minggu ini mari semua datang beribadah kepada Tuhan. Ajak istri, anak-anak semua beribadah kepada Tuhan. Cari Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with Jesus. Kalau alami perjumpaan dengan Tuhan, beda Bapak Ibu. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penjagaan perlindungan. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, haleluya. Setiap hari, haleluya. Dalam kitab Nabi Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6b, demikian firman Tuhan, haleluya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku
firman Tuhan. Semesta alam, itulah firman Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan semuanya berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Haleluya. Minggu pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Haleluya. Supaya ku tidak berdosa kepada-Mu Bapa. Tuntunlah hidupku ya Bapa, agar aku berjalan dalam kebenaran-Mu sampai aku berjumpa dengan Engkau Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita semua, menjaga, melindungi waktu begitu cepat. Dari sejak awal kita masuki di bulan September tanggal 1, sekarang sudah tanggal 15 September di hari Minggu. Minggu yang ketiga. Minggu yang terakhir nanti tanggal 29, 2 minggu lagi Bapak. Biar kita minta sama Tuhan kekuatan, pimpinan Roh Kudus, sampai langkah kita yang terakhir tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Mengakhiri pertandingan baik dan mencapai garis akhir dan sudah memelihara iman kepada Yesus. Amin. Semua kan anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya dengan setia bisa terus mendengarkan firman Tuhan, lakukan dengan setia Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu siapa yang selalu rutin mendengarkan firman Tuhan, tapi Tuhan lihat dari surga. Siapa di antara Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan? Karena yang saya sampaikan firman Tuhan ini rutin, baik, rutin, berurutan. Kemarin kita sudah selesai kitab Hakim-Hakim, sekarang kita Rut. Ya, Bapak Ibu bisa makin hari makin mengerti. Rut itu dari keturunan Moab, ya, bukan bangsa Israel. Kalau dari keturunan Moab sudah saya terangkan kan, istri Lut waktu jadi tiang garam, Lut itu kan istrinya mati, ya, dan tinggal anaknya 2 perempuan, ya. Dari 2 anak perempuan ke baca Kejadian, wow, ini kita nggak ada laki-laki, suami tidak bisa mencari suami. Jadi Lut papanya itu, ya, berbuat yang nggak benar itu anaknya. Sehingga dari anak pertama lahirnya Moab, dari anak yang kedua, ya, lahirnya dari suku Benyamin. Amon, ya, Amon, ya. Ya, jadi Aman, jadi satu kota Aman dari Amon, ya. Ya, itu dari Moab, itu semua dari bukan dari bangsa Israel, itu zaman dari Lut, ya. Lut punya anak, ya, perempuan, yaitu bersetubuh dengan Lut ini. Lahirlah anak pertama Moab dan kedua Bani Amon, ya, yang saat ini Aman, ya. Oleh karena itu mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan supaya kita tidak hidup di dalam kedagingan, ya. Mari kita baca kisah Rut dan Naomi yang luar biasa indahnya ini. Kita mau baca firman Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan di dalam Sakarya pasal 4 ayat 6b,
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi artinya kita hidup di dalam dunia tidak bisa dengan kekuatan keperkasaan lain. Tanpa roh Tuhan kita hancur. Kata dalam Efesus 6 ayat 12, kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi dengan pemerintah siapa? Pemerintah iblis, Lucifer, ya, melawan penguasa-penguasa roh jadi udara, ya, semua itu melawan iblis semua. Oleh karena itu kita minta kekuatan Roh Kudus, supaya Roh Kudus kan menyertai kita. Kalau Roh Kudus menyertai kita, menjadi orang Kristen tidak ngomel. Mari kita baca, ya, karena kisah Ruth dan Naomi yang luar biasa indahnya ini sudah saya katakan, ya. Ruth ini kitab Ruth ini cuma 4 pasal ya, 85 ayat, dan penulis kitab Ruth ini kemungkinan besar Samuel, saudara, ya. Karena dalam tradisi Yahudi, ya, tradisi Yahudi itu dikatakan menyebutkan Samuel itu sebagai penulis karena kisah Samuel ini sukanya nulis, saudara, ya. Termasuk nanti kita baca-baca kitab Nabi Samuel itu penulisnya juga Samuel, ya. Jadi ini zaman hakim-hakim. Kalau kita baca kitab Rut ini, mari kita baca ya kitab Rut ini dari ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan keduanya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Jadi ceritanya ini yang namanya Elimelek, saudara, ya, dari keturunan Yehuda, ya, Israel ini bangsa Israel, ya, bangsa keturunan Yehuda, dari Bethlehem Yehuda, ya. Itu namanya suaminya, mari kita baca ayat kedua. Nama orang ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Jadi ada kelaparan di daerah Israel, ya, Bethlehem Yehuda, ya. Jadi Elimelek ini nama suaminya, istrinya namanya Naomi, dua-duanya berasal dari Bethlehem Yehuda. Anaknya Mahlon Kilion, ya. Nanti saya terangkan apa artinya semua itu. Mari saya mau baca berikutnya, saudara. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi ada kelaparan di Israel, di Bethlehem Yehuda. Mereka tentunya berusaha, ya. Wow, ini kelaparan nih. Mari kita pergi keluar dari Israel. Perhatikan, saudara. Ini keluar dari Israel pergi ke tanah Moab. Dan justru keadaan di Moab apa yang terjadi? Nah, perempuan. Ini anaknya Kilion Mahlon, ya, karena tinggal di Moab 10 tahun, cukup lama, dapat istri orang Moab yang tadi dikatakan anak pertama namanya, ya, mantunya itu Orpa, ya. Anak yang kedua itu dapat mantu Ruth, ya. Tinggal 10 tahun di Moab. Di adik kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Jadi mati suaminya, mati. Kalau kita ayat ketiga, Elimelek mati, Mahlon Kilion anaknya mati, dua-duanya mati. Tinggal Naomi bersama kedua mantunya ini, Ruth dan Orpa, yang tinggal di Moab. Perhatikan bahwa, ya, dari kelaparan dari Bethlehem Yehuda lapar, ada kesengsaraan hidup lagi susah. Dia pergi ke Moab, runding keluarganya, runding Elimelek, Naomi runding dengan anaknya, ayo kita pergi dari keluar Israel. Namanya hidup dia berusaha untuk pergi ke Moab. Moab bukan bangsa Israel. Jadi dalam arti rohani, seringkali kita menghadapi kesulitan masa keluar dari Tuhan, masuk ke dunia. Ini kan bicara dunia. Dalam arti rohani, ya, saya terangkan arti rohani, spiritual meaning. Seringkali kita tidak tahan. Seringkali kita menghadapi cobaan, menghadapi dunia ini, saudara, dengan kekuatan sendiri. Dia cari kekuatan sih, dia pergi ke Moab. Menggunakan kekuatan sendiri, menggunakan kekuatan sendiri. Akhirnya gagal. Jadi Naomi gagal. Elimelek mati justru di tanah Moab. Anak Kilion semua mati di Moab. Akhirnya dia tinggal dengan mantu berdua. Terus berikutnya, lihat saja, udah mati kedua-duanya, ya. Lalu mati kedua-duanya ayat 5, dan kita lihat ayat ke-6. Kemudian berkemas ia dengan kedua menantunya dipulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memerhati umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Maka berangkatlah dari tempat tinggalnya itu bernama bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku." Coba perhatikan, saudara. Awalnya terjadi kelaparan di Betlehem Yehuda. Dia mencari namanya hidup pergi ke Moab. Tapi justru di Moab ini suami Elimelek mati dan kedua mati. Memang sudah mendapatkan karena tinggal 10 tahun sudah di tanah Moab, ya, dapat mantu Rut dan Orpa itu. Tapi ujung-ujungnya mati juga itu. Si Elimelek mati, anaknya mati, sehingga tinggal Rut dan Orpa dan Naomi tinggal bertiga nih. Puji Tuhan, dapat berita di Betlehem Yehuda, kondisinya baik, tenang, kembali kepada Yehuda, perjalanan di sini, ya. Berkatalah Naomi kepada dua, "Udah pulang lu. Sekarang gua mau sendiri kembali ke Bethlehem." Berkatalah kepada Rut dan Orpa, "Udah kembali kepada orang tuanya saja. Lu kembali. Gua kan sudah nggak punya anak." Perhatikan berikutnya ayat 9. "Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu ciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Sudah andainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Jangan kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang kualami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut, "Jangan ada saat aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana pun engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu adalahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah dikuburkan. Begini laginya Tuhan menungkum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau engkau suatu yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Wah, luar biasa. Rut beda dengan Orpa. Naomi kan bilang, "Udah kembali kepada Moab. Jangan ikut aku." Jadi Naomi mau kembali ke Betlehem Yehuda, karena Betlehem Yehuda situasinya sudah membaik, sudah. Dia balik kepada Betlehem Yehuda. Di tengah jalan Naomi bicara Rut dan Orpa, "Udah lu pulang. Pulang. Gua sudah punya anak. Seandainya aku menikah lagi, punya suami, mana mungkin kau menunggu aku punya anak? Gak mungkin kan? Udahlah, lu pulang." Yang kau pulang, disuruh pulang. Tapi Orpa, dia dua-duanya menangis. Tapi Orpa kembali kepada Moab. Itu bicara gereja Tuhan. 5 gadis yang bodoh, Orpa. Tapi Rut 5 gadis yang bijaksana. Gereja Tuhan banyak seperti ini. Ikutin daging, Orpa disuruh pergi, lu pergi ke dunia. Balik lu ke dunia. Oke, balik ke dunia. Orang fasik, tidak setia. Tapi beda dengan Rut. Rut setia. Enggak, aku udah mau pergi. Aku mau ke engkau. Berarti kembali kepada Yehuda. Betlehem Yehuda, itu suku Yehuda yang melahirkan tadi Daud. Dan dari, kalau kita lihat nanti, dari Daud keturunan ke Tuhan Yesus, ke Yesus. Lihat ini. Berarti artinya apa? Rut sebagai gereja Tuhan kembali kepada Yesus. Dia kembali kepada kesetiaan, dia setia. Maka dikatakan, "Bangsamu, bangsaku, Allahku," sampai mati sekalipun nggak peduli. Berarti Rut setia. Maka di ayat 18, ketika Naomi melihat Rut berkeras untuk ikut bersama dengan dia, berhentilah ia berkata kepadanya, "Coba nih, karena Rut setia, ya sudah, nggak bisa apa-apa nih si Naomi. Karena Rut komit, dia tetap setia." Terus apa yang terjadi? 19. Dan berjalan keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Keduanya tiba di Betlehem, saudara. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu. Karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tapi ia berkata kepada mereka, "Jangan sebutkan aku Naomi, sebut aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan hampa kosong
untuk memulangkan aku. Maka kamu menyebutkan aku Naomi, karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat 22 yang terakhir, 22 yang terakhir. Demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampai mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Demikian firman Tuhan yang luar biasa kita dengar, dan kita lihat di sini kesetiaan dari Rut. Itu kesediaan gereja Tuhan sampai langkah yang terakhir. Ini butuh suatu kesediaan. Naomi dia ngomel pada waktu ketemu dengan orang-orang di Bethlehem Yehuda. Naomi engkau, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena dari awal aku pergi dari Bethlehem ke Moab dengan keadaan penuh bersama suami anak-anak. Tapi begitu dia pulang kembali ke tanah Bethlehem, aku di dalam keadaan kosong. Seperti Tuhan meninggalkan aku. Ngomel Naomi. Ini pada gereja Tuhan sama. Ya, beda Naomi dan Rut. Beda dengan Orpa. Orpa kembali kepada dunia. Tidak ada cerita lagi Orpa, saudara. Tidak ada cerita lagi. Tapi cerita Rut begitunya. Nanti kita akan baca kembali besok. Oh, itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Jangan pernah ngomel, saudara. Seringkali gitu ini daging. Di tengah-tengah bapak ibu punya masalah. Jangan lari ke daging. Jangan lari ke dunia. Ini buktinya. Keluarga Naomi Elimelek ada kesulitan di Bethlehem Yehuda. Dia lari ke Moab. Dia lari ke dunia. Jauh dari Tuhan. Akhirnya di tanah Moab terjadi masalah. Suaminya mati. Anaknya mati. Lari ke dunia bukan jalan keluar. Tapi larilah kepada Yesus. Haraplah kepada Tuhan. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus tuntun hidup kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari. Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Haleluya. Tanpa Rohmu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada Amin. Haleluya. Jalan kebenaran. Haleluya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Yesus, bukan lari ke Moab, tapi datang kembali kepada Bethlehem Yehuda. Kembali datang kepada Yesus. Di situ Tuhan akan berikan berkat keselamatan. Dalam nama Yesus kita semua diberkati Tuhan. Immanuel. Amin.